Presiden Prabowo seperti apa dan pemerintahannya nanti akan dijalankan seperti apa, kita sudah mulai mendapat gambaran secara yang sudah mulai hampir utuh lah ya. Karena kan hari Senin dan Selasa kemarin, tanggal 14 dan tanggal 15 Oktober, Pak Prabowo itu telah memanggil para menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Dan kemudian kemarin dan hari ini, yakni tanggal 16 dan 17 itu berlangsung pembekalan para calon menteri kemarinnya ya hari tanggal 16-nya. Dan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober ini akan dilanjutkan kembali dengan pembekalan para wakil menteri dan kepala-kepala badan. Ada nama-nama yang secara resmi dipanggil oleh Prabowo datang ke Jalan Kertanegara, rumah pribadi dari Pak Prabowo. Dan ini yang ditangkap oleh wartawan, mereka ini adalah bagian dari yang akan menjadi calon menteri, calon wakil menteri, kepala badan, atau ada yang staf khusus gitu kelihatannya. Karena kalau kita lihat jumlahnya kemarin kan hari pertama itu ada 50, ada 49 orang, dan kemudian hari berikutnya itu ada 59 orang yang dipanggil ya. Jadi totalnya memang lebih dari 100 menteri, kalau semuanya jadi menteri. Tapi kan belakangan kemudian ada nama-nama yang muncul seperti Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, Kepala BIN yang baru dicopot. Itu ternyata kemudian kemarin ikut pembekalan calon menteri di Hambalang. Tapi ada satu nama yang juga luput dari pemberitaan media-media nasional, tapi ramai sekali di media sosial. Karena ini ternyata dia masuknya itu tidak lewat depan, tapi masuknya lewat pintu belakang, yakni ini adalah Abu Janda. Ini munculnya nama Abu Janda ini berdasarkan unggahan di akun Instagramnya itu pada hari Selasa malam. Jadi sebenarnya dia klaster wakil menteri dan juga kepala-kepala badan begitu. Dan ini yang kemudian menimbulkan kehebohan karena kelihatannya ini bukan klaim kosong saja, karena Abu Janda itu menyertakan foto dia duduk bersama dengan Pak Prabowo di meja makan, dan Pak Prabowo terlihat di situ berbicara dan Permadi Arya mendengarkan. Tapi kalimatnya hanya sepotong ya kalimatnya Pak Prabowo, tapi tidak jelas utuh pembicaraannya seperti apa. Dalam unggahannya di Instagramnya itu pada hari Selasa malam itu, Permadi Arya atau Abu Janda itu dia menulis begini, dipanggil Pak Ed Prabowo ke Kertanegara, tapi disuruh masuk dari pintu belakang lewat dapur supaya nggak kelihatan wartawan, kata dia. Kata Bapak, Mas Permadi tetap fokus urusin masalah intoleransi aja ya. Kalau jadi wamen nanti siapa yang bantu jemaat yang dibubarin ibadahnya? Itu kata Permadi Arya alias Abu Janda. Ini tokoh kontroversial, buzzer gitu. Ini dulu diehatnya Pak Jokowi yang kemudian dia nyebrang ke Prabowo ketika menjelang Pilpres kemarin ya. Bahkan karena dia menyeberang ke Prabowo, sementara banyak buzzer-buzzer Jokowi itu yang tetap bertahan dan kemudian mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Ini dia sempat juga terjadi perang di antara sesama mereka begitu ya. Tapi sekarang ini rupanya Abu Janda yang sukses, bahkan bukan hanya jadi buzzer, dia ini statusnya naik pangkat. Kalau tadi kata Permadi kan dia tidak jadi wamen, tapi dia khusus urusan masalah toleransi. Ini jadi semacam apa ya jabatannya? Mungkin staf khusus gitu ya, karena kalau badan rasanya nggak mungkin ada badan semacam itu ya. Nah, ini kalau saya baca di Instagram dia itu banyak sekali komentar-komentar. Ada yang mendukung Abu Janda, tapi ada juga yang mengecapnya. Yang sangat menarik itu adalah ada salah seorang followernya ini yang kemudian menyatakan diminta untuk dia jadi Menteri Agama saja. Dan jawaban dari Permadi Arya ini sangat menarik, atau Abu Janda kata dia, saingannya berat Ren, sambil dia memasang emoticon senyum. Kemudian Imam Masjid Istiqlal yang viral mencium Sri Paus, tapi dia tidak menulisnya mencium Sri Paus, tapi dengan emotikon gambar bibir warna merah. Masuknya Abu Janda ke dalam pemerintahannya ya, kita tidak menyebutnya sebagai kabinet karena tadi dia menyatakan ini sebagai apa yang menjagain orang-orang yang beribadah gitu, yang jemaat yang mau beribadah. Ini berarti kan di tempat-tempat ibadah non-Muslim begitu. Ini memang menimbulkan kegaduhan di internet dan kita mulai bisa mendapat gambaran seperti apa nanti pemerintahnya Prabowo Gibran ini ya. Karena kalau Permadi Arya ini selain dia dikenal sebagai orang yang suka ribut, terutama dengan kelompok-kelompok Islam di media sosial, walaupun sebenarnya Permadi ini juga beragama Islam,
Tapi dia kan juga dikenal belakangan ini sebagai pendukung garis keras dari Israel gitu. Bahkan dia kan dalam satu podcast dia menyatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina itu adalah kata dia itu opini. Ini ketika rame-ramenya Israel itu menyerang Gaza. Dan kata dia bahwa faktanya dari sisi sejarah, lahan yang sekarang dijadikan negara Israel itu bukan wilayah Palestina, tapi itu adalah wilayahnya Kerajaan Ottoman, kata dia begitu. Nah, jadi ini memang figur yang sangat kontroversial. Bahkan yang menarik itu jejak digitalnya. Kalau kita lihat ke belakang, agak bertolak belakang karena dia ini dikenal sebagai pendukung Nazi, pengagum lah setidaknya Nazi itu. Ketika dia masih tinggal di Bandung, dia sering kongko-kongko di sebuah kafe tempat mereka-mereka yang jadi pengagum Hitler dan dia juga sering kalau sekarang menyebutnya anaknya itu apa ya, pakai pakaian itu jadi kayak cosplay gitu ya, pakai pakaian Nazi ya. Dan salah satunya kan tempat fotonya viral ketika dia mengacungkan tangan salam ala Nazi di samping foto dari Hitler. Nah, ini kalau dia mengurusi masalah-masalah intoleransi lah kira-kira begitu, berarti ini nanti dia akan bergabung dengan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Miftah ini yang kiai nyentrik yang berambut gondrong itu yang dikenal dekat dengan Pak Prabowo memang ya, dan banyak sekali dia pada kampanye-kampanye Pilpres kemarin itu dia aktif menggalang dukungan untuk Pak Prabowo. Media sering menyebutnya sebagai Gus Miftah gitu ya. Itu dia telah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Miftah itu mengaku dia tidak diminta jadi wakil menteri. Yang jelas bukan wakil menteri, kata dia. Ini kan Miftah ini dipanggil berombongan ini ya, bersama dengan Raffi Ahmad dan lain-lain ya gitu. Dan dia yang termasuk yang datang ke Kertanegara itu hari Selasa, ya tanggal 15 Oktober ya. Jadi ini berarti dia rombongan wamen dan kepala badan. Miftah mengatakan dia diminta Prabowo berfokus di bidang moderasi dan toleransi. Tapi kata Miftah itu juga bukan merupakan sebuah badan. Saya kira mungkin seperti ini itu ya nanti posisinya Abu Janda ini ya. Satu klaster dengan Miftah karena tidak mungkin dia menjadi Menteri Agama seperti dia katakan saingannya berat. Ini kan sudah kelihatannya calon Menteri Agamanya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Dan rupanya kalau kita cermati juga dari wawancara-wawancara wartawan kemarin banyak sekali yang diundang oleh Pak Prabowo itu tidak semuanya menjadi menteri dan wakil menteri atau kepala badan. Karena ada orang-orang seperti musisi Yovie Widianto misalnya, ketika ditanya oleh wartawan setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dia menyatakan bahwa posisinya itu juga bukan wamen. Kata dia mungkin lebih pada staf yang melekat pada presiden untuk memberi masukan. Jadi apa ini ya? Staf khusus ya. Tapi pada waktu itu Yovie Widianto tidak berani membicarakan posisinya. Saya hanya memberikan masukan kepada presiden. Tugasnya nanti memberi masukan tentang bagaimana industri kreatif ini berjalan seperti apa, bagaimana strateginya dan lain-lain. Yovie menjelaskan bahwa puluhan tahun pengalamannya dapat membantu pemerintah mendatang dalam bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Saya kira kalau Yovie memang sangat dikenal ya sebagai seorang musisi senior yang tidak banyak bicara, dia punya orkestrasi dan salah satu ininya kelihatan peran-peran dia ini di grup musik Kahitna ya. Kita dari situ saja kita bisa membayangkan ya pilihan-pilihan dari Pak Prabowo terhadap orang-orang yang membantunya nanti ya, apakah itu sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan atau bahkan staf gitu. Kan ada juga sebelumnya misalnya musisi Giring yang pernah menjadi Giring Haji Giring Ganesa Jumario ini yang juga pernah menjadi ketua umum PSI itu dia menyatakan akan menangani masalah kebudayaan. Jadi kalau kemarin dia tidak membantah dia bakal jadi wamen, dia menyatakan dia akan ikut menangani masalah kebudayaan dan banyak yang menduga bahwa dia ini akan jadi wakil menteri kebudayaan itu di bawah politisi senior dari Gerindra Fadlizon. Ini jadi bayangkan ini nanti kalau memang betul-betul jadi Fadlizon, kemudian duetnya itu dengan Giring Ganesa. Banyak sekali tokoh-tokoh lain yang diundang itu memang kemudian membuat kita bisa mendapat gambaran seperti apa pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau kita kembali kepada Abu Janda tadi, jelas dengan masuknya Abu Janda ini akan menimbulkan resistensi yang luar biasa kepada pemerintahan Prabowo. Sebelumnya kan dia memang dikenal tukang membuat gaduh ya di media sosial. Baik tadi itu posisinya yang sering berseberangan dengan umat Islam, dan yang terakhir itu adalah soal posisinya sebagai pendukung dari Israel. Ya, ini bahkan ketika terjadi serangan Gaza kan dia termasuk yang paling
gencar berada di barisan pendukung pemerintahan Israel ini. Soal Abu Janda, ini buzzernya Pak Jokowi yang kemudian jadi buzzernya Pak Prabowo dan posisinya atau sikapnya yang selain kontroversial dalam kaitannya dengan umat Islam ini. Dan juga kemudian posisinya yang selalu mendukung Israel itu sempat ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Prabowo pada saat kampanye yang lalu, ya, kampanye Pak Prabowo menjadi calon presiden. Dan Prabowo menyatakan bahwa pendukung saya itu banyak, tapi sikap saya, sikap pemerintahan, sikap saya jelas. Kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai merdeka. Dan dia berharap pendukungnya punya pandangan yang sama dengan dia. Itu kata Prabowo di Jalan Kertanegara pada tanggal 13 Oktober tahun 2023. Ini pernyataan atau jejak digital Prabowo 1 tahun yang lalu. Prabowo menambahkan sikap pemerintah Indonesia dari dulu memang mendukung Palestina. Bahkan Indonesia aktif memperjuangkan Palestina merdeka. Dan dia berharap perang antara militer Israel dan pejuang Hamas Palestina segera berakhir. Nah, ini memang kalau dari berbagai pernyataan-pernyataan Pak Prabowo itu soal Palestina ini clear, ya. Bahkan dalam beberapa kasus dia misalnya kan ketika ada delegasi Palestina yang datang ke Indonesia dia juga menyumbang cukup besar gitu ya. Tapi kalau lihat pilihan-pilihan tokoh-tokoh yang akan membantu di dalam pemerintahannya, kenapa kemudian banyak sekali yang tidak hanya itu kontroversi dari kalangan umat Islam, tetapi dalam soal Yahudi, dalam sikap Israel ini mereka lebih friendly, ya. Selain Abu Janda yang juga dapat sorotan kan ini Menteri Agama, calon Menteri Agama yang tadi disebut oleh Abu Janda, Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar itu kan beberapa waktu yang lalu menimbulkan kehebohan ketika ada seorang intelektual Yahudi yang dikenal dari lobi Yahudi di Amerika, American Jewish Community, itu memberikan ceramah di Masjid Istiqlal. Ya, ini Dr. Ari Gordon. Dan waktu itu Nasaruddin Umar itu berkilah bahwa dia tidak tahu ada kegiatan semacam itu karena pada waktu itu dia tidak ada di tempat dan dan dia tidak dilapori oleh panitia yang membuat acara itu. Tapi acara itu kemudian karena heboh kemudian jadi batal. Tetapi kemudian ternyata netizen itu mengungkap bahwa Nasaruddin Umar ini punya hubungan yang cukup atau bahkan boleh bilang sangat dekat dengan American Jewish Community. Ini lobby Yahudi terbesar di Amerika yang punya pengaruh luar biasa terhadap para politisi di Amerika yang kemudian menjadikan Amerika itu sebagai negara pendukung utama dan bahkan jadi bodyguardnya, jadi tukang pukulnya Israel. Termasuk ketika sekarang ini Israel membantai warga Palestina besar-besaran, bahkan sekarang ini kemudian menyerang negara-negara lain yang membantu Palestina seperti Lebanon, yang di situ ada Hizbullah, kemudian Yaman yang Houthi, dan juga Iran. Nazaruddin Umar diketahui dia pernah mendapatkan semacam beasiswa selama 6 pekan melakukan kunjungan ke Amerika, bertemu dengan lembaga-lembaga lobi Yahudi, dan juga dia mempelajari tentang masalah-masalah Yahudi ini. Soal ini tidak ada bantahan dari Nazaruddin Umar karena fakta-faktanya sangat kuat. Dan itu juga dibenarkan oleh tokoh Islam di Indonesia yang sekarang ini pernah menjadi imam di masjid di New York, Tamsi Ali. Dari sini saya tadi menyatakan bahwa ada yang mendua dari sikapnya Pak Prabowo soal pilihan-pilihan orang yang membantunya itu, ya, terutama kaitannya dengan umat Islam misalnya. Beberapa waktu yang lalu Ketua Harian Partai Gerindra itu Sufmi Dasko Ahmad dan stafnya Habibur Rahman itu kan pernah sowan ke Habib Rizik Sihab dan mereka minta dukungan terhadap Habib Rizik Sihab. Kita tahu bahwa sebelumnya memang pada pemilu 2019 itu kan Habib Rizik Sihab ini jadi salah satu pendukung kuat dari Pak Prabowo, dan pada waktu itu Pak Prabowo juga sempat datang ke rumah Habib Rizik Sihab, rumah pengasingan Habib Rizik Sihab di Mekah, Arab Saudi. Dan juga dalam sebuah pidatonya Pak Prabowo itu berjanji kalau menang Pilpres kemarin dia akan langsung membawa Habib Rizik Sihab pulang ke Indonesia. Tapi kan kemudian Pak Prabowo tidak menang, dan yang terjadi kemudian malah ketika Habib Rizik Sihab pulang ke Indonesia dan sempat dikriminalisasi dan menjalani hukuman begitu. Nah, padahal ini kalau misalnya Pak Prabowo ingin mendapatkan dukungan Habib Rizik Sihab, mengapa kemudian orang-orang seperti ini yang banyak masuk dalam pemerintahannya Pak Prabowo? Salah satunya misalnya Haikal Hasan Baraas. Ini dia dulu juga adalah orang dekat dari Habib Rizik Sihab. Dia pernah menjadi, seingat saya ini ya, dia pernah menjadi ketua dari Habib Rizik Center gitu.
Tapi kan belakangan ini sikapnya yang kontroversial membuat dia itu sudah dipecat dari Habib Rizik Center dan kelihatannya sekarang hubungan mereka dia tidak punya hubungan lagi dengan Habib Rizik. Bahkan juga di kalangan umat Islam dia dikenal sebagai dai yang kontroversial ya. Sekarang ini kalau Anda melihat di media sosial banyak sekali video-video lama dia atau jejak digital dia yang sangat bertentangan dengan kiprahnya yang terbaru ini setelah dia menjadi pendukung dari Pak Prabowo. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari kabinet Prabowo ini? Memang Pak Prabowo sebelumnya menyatakan bahwa dia itu ingin merangkul semua kekuatan, gitu ya, semua elemen-elemen anak bangsa untuk masuk ke dalam pemerintahan dia. Tapi kalau kita lihat tokoh-tokoh yang dipanggil, gitu ya, bahkan ini ada yang masuk lewat pintu belakang seperti Abu Janda, rasanya ini saya nggak akan terlalu terkejut kalau nanti akan kembali muncul kehebohan-kehebohan di tengah jalannya pemerintahannya Pak Prabowo ketika Pak Prabowo ingin fokus menyatukan anak bangsa, tapi kemudian ada figur-figur kontroversial yang kita kenal di media sosial memang sering menimbulkan huru-hara gitu, seperti salah satunya adalah Abu Janda termasuk Miftah tadi kan juga merupakan tokoh yang kontroversial. Jadi bagaimana Pak Prabowo akan mengorkestrasi pemerintahannya dengan susunan kabinet seperti sekarang ini dan termasuk orang-orang yang nanti mungkin akan menjadi pembisiknya gitu. Kalau mereka tidak jadi wamen, tidak jadi menteri, tidak jadi kepala badan, berarti kan mereka ini ada semacam staf khusus gitu. Saya tidak tahu apakah namanya masih akan menggunakan staf khusus atau akan ada nama lain. Tapi apapun, kalau kita lihat tadi foto, bukan foto ya, video Abu Janda dan dengan Pak Prabowo memang kelihatan dia sangat dekat ya. Mereka dia duduk di meja makan di tepat di sebelahnya Pak Prabowo. Tapi dia beda dengan para menteri-menteri yang lainnya ya. Dia tidak atau calon wakil menteri dia tidak menggunakan batik warna coklat tapi dia menggunakan batik warna marun gitu ya. Ada ya tetap ada nuansa coklatnya dan lengkap dengan balkonnya. Jadi luar biasa ya ini Abu Janda dari seorang buzzer naik kelas menjadi pembantu. Saya tidak tahu nanti tepatnya apa, tapi yang jelas dia akan membantu Presiden